Insight 14. Kekuatan pertanyaan. Dugaan versus kenyataan. Seringkali hanya ada sedikit kesamaan antara dugaan dan kenyataan. Daripada menduga dan berasumsi, lebih baik bertanya. Ketidakjelasan terkadang terjadi dalam berkomunikasi. Ketika kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh rekan kerja, atasan, atau bawahan, bisa timbul kesalahpahaman, apalagi jika kita tidak mengonfirmasi maksud sesungguhnya. Gerak-gerik, sikap, atau perilaku seseorang yang tidak seperti biasanya bisa menimbulkan berbagai dugaan. Lebih baik bertanya, supaya tidak mengambil kesimpulan yang salah. Banyaknya interaksi di tempat kerja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kerjasama yang terhambat, perbedaan pendapat, argumentasi, dan saling menyalahkan seringkali terjadi karena asumsi yang salah. Komunikasi dapat makin efektif jika kita mengenal dan mengetahui secara pasti kondisi dan situasi seseorang yang kita ajak bicara, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan tepat. Setiap orang memiliki harapan, kebutuhan, dan tujuan tertentu saat berkomunikasi, maka makin kita mengenalinya, makin kita bisa mengarahkan dengan tepat komunikasi kita sesuai dengan harapan, kebutuhan, dan tujuan komunikasi tersebut. Kesalahpahaman dan konflik karena terbiasa saling berasumsi dapat dihindari dengan kebiasaan bertanya. Pertanyaan lanjutan. Untuk menghindari kesalahan dalam berkomunikasi, kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Selain melihat fakta-fakta yang ada, biasanya terdapat asumsi dalam jawaban yang diberikan seseorang. Untuk mencegah kesimpulan yang salah, kita bisa memilih beberapa pertanyaan untuk mendapatkan konfirmasi yang benar. Kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan seperti, apa yang Anda maksud dengan kurang diperhatikan? Mengapa Anda berkata seperti itu? Atau apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan? Misalnya, seorang bawahan menjelaskan bahwa salah satu vendor memiliki prosedur yang sangat rumit. Atasan bisa menindaklanjuti penjelasan itu dengan bertanya, apa maksudmu prosedurnya rumit? Pertanyaan tersebut memberikan penjelasan tambahan terkait maksud yang sebenarnya. Persoalannya ternyata bukan prosedurnya rumit, melainkan diperlukan beberapa tahap proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan bawahan tersebut membutuhkan proses yang lebih cepat. Dengan terbiasa melakukan konfirmasi melalui pertanyaan, kesalahpahaman bisa dihindari dan kerjasama bisa dilakukan dengan lebih baik. Analisis 5 mengapa atau 5 whys. Dalam ilmu manajemen dikenal metode bertanya mengapa sebanyak 5 kali. Metode tersebut merupakan teknik problem solving untuk menemukan akar masalah. Teknik ini dikembangkan oleh Sakichi Toyoda dan kemudian dipakai di perusahaan Toyota Motor Corporation. Pada 1970-an, strategi 5 mengapa yang dalam bahasa Jepang disebut Naze Bunseki ini dipopulerkan oleh sistem produksi Toyota. Metode ini kemudian banyak dipakai sebagai salah satu metode ketepatan proses kerja, Six Sigma, dan problem solving yang pada umumnya menyelidiki hubungan sebab akibat dari suatu proses. Menurut Taichi Ohno, perintis sistem produksi Toyota pada 1950-an, sebuah masalah adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan terus-menerus atau Kaizen. Dalam menerapkan Kaizen, Ohno menganjurkan stafnya menemukan akar masalah dengan bertanya mengapa sebanyak 5 kali untuk setiap masalah. Caranya adalah terus mengajukan pertanyaan mengapa untuk setiap jawaban sampai akar masalah ditemukan. Contohnya menelusuri akar permasalahan macetnya sebuah mesin pengelas sebagai berikut. 1. Mengapa mesin itu berhenti? Karena muatan pada sirkuit melampaui batas sampai sekringnya putus. 2. Mengapa muatan pada sirkuit melampaui batas? Karena bantalan-bantalan macet karena kurang pelumas. Mengapa bantalan kurang pelumas? Karena pompa oli pada mesin tidak mengedarkan cukup oli. 4. Mengapa pompa oli tidak mengedarkan cukup oli? Karena pipa masuk tersumbat oleh serbuk logam. 5.
mengapa pipa masuk tersumbat oleh serbuk logam? Karena pompa tidak dilengkapi dengan filter. Metode bertanya 5 mengapa ini membantu mengidentifikasi akar masalah dari kemacetan mesin pengalas. Ternyata pompanya tidak dilengkapi dengan filter. Pertanyaan 5 mengapa bisa memperjelas hubungan sebab akibat dari suatu proses. Caranya sederhana, mudah dipelajari dan mudah diterapkan. Di Indonesia, kita terbiasa hidup dalam budaya pemimpin yang memberitahu atau telling, bukan budaya bertanya atau questioning. Pemimpin yang lebih banyak memberitahu dan memberikan instruksi tanpa berdiskusi dan bertanya, seringkali menghadapi banyak masalah dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim kerjanya. Orang-orang yang mempunyai kebiasaan cepat mengambil kesimpulan, tanpa bertanya terlebih dahulu mempunyai masalah yang silih berganti. Satu masalah belum selesai tuntas, muncul masalah berikutnya. Hal itu terjadi karena suatu permasalahan difahami secara kurang tepat, sehingga keputusan yang diambil pun kurang tepat. Steve Jobs berpendapat, ketika seorang pemimpin merekrut tim yang hebat, kurang masuk akal jika pemimpin tersebut selalu memberitahu apa yang harus dikerjakan oleh timnya. Pemimpin mempekerjakan tim yang hebat supaya mereka bisa aktif mengusulkan dan memberitahukan apa yang sebaiknya dilakukan, bukan sebaliknya. Memastikan semuanya benar. Memahami situasi secara penuh bisa dimulai dengan pikiran yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tepat. Pertanyaan yang tepat dapat menghadirkan jawaban yang tepat dan mengungkapkan fakta mengenai sesuatu. Salah satu tugas penting pemimpin adalah memastikan semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan benar sesuai prosedur, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan semua pekerjaan berjalan dengan benar dan lancar, salah satu cara terbaik adalah melakukan tindak lanjut atau follow up dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Untuk menilai kesiapan tim dalam melaksanakan tugas tertentu, kita juga bisa mendapatkan fakta yang lebih nyata dengan mengajukan pertanyaan. Untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan, beberapa pertanyaan yang mengarah pada efektivitas proses dapat memperjelas. Pemimpin yang terbiasa bertanya kepada timnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mendapat feedback yang tepat dan efektif. Tanpa kemampuan bertanya yang kritis, pemimpin sulit memastikan pekerjaan di bawah kepemimpinannya berjalan dengan baik dan benar. Kesimpulannya, kesalahpahaman dan konflik terjadi karena ada kebiasaan berasumsi menurut dugaan masing-masing. Hal itu dapat dihindari dengan bertanya. Kemampuan menggunakan kekuatan pertanyaan yang tepat dapat membuat pemimpin mampu memperjelas hal-hal yang tidak jelas serta mengubah dugaan dan asumsi menjadi sesuatu yang lebih pasti. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Mengapa laporan salah? Laporan yang belum selesai pada waktu yang telah ditetapkan, isi dan cakupan laporan yang kurang lengkap, data yang tidak valid, dan format laporan yang tidak sesuai ketentuan, sering terjadi karena anggota tim kurang memperhatikan dan tidak sepenuhnya menyimak apa yang dijelaskan oleh pimpinan. Saat menegur anggota tim yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan laporan, kalimat sanggahan yang sering kali saya dengar adalah, "Maaf Pak, saya kira yang Bapak maksud seperti ini." Untuk mencegah kesalahan berulang dalam pembuatan dan penyelesaian laporan, kebiasaan yang sering saya lakukan adalah meminta tim menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan mengulang penjelasan yang saya jelaskan. Beberapa pertanyaan yang sering saya tanyakan terkait pembuatan laporan adalah, tanggal berapa dan jam berapa laporan sudah harus diserahkan atau dikirim melalui email? Apa saja yang harus dilaporkan? Bagaimana format penulisan laporan? Pertanyaan tersebut bertujuan memperjelas batas waktu, prioritas, dan ketentuan. Selain itu, juga memberikan feedback tentang kesiapan, kemampuan, dan pemahaman tim tentang peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Bahkan, untuk beberapa laporan tertentu, saya menggunakan kesepakatan yang disebut Service Level Agreement atau SLA, atau Perjanjian Tingkat Layanan. Perjanjian ini
mendefinisikan kesepakatan tanggung jawab, ketentuan, garansi, atau jaminan tingkat layanan yang disepakati dengan menentukan target yang ideal serta minimum yang dapat diterima atau batas toleransi. Penggunaan SLA mengurangi waktu yang biasa digunakan untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan bisa menjadi dasar kepercayaan dan hubungan kerjasama yang baik. SLA juga mendorong perilaku yang efektif dan produktif, serta memotivasi tim untuk mencari cara-cara yang efektif dalam mencapai target.